Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang identitas. Salah satu cara kerja pikiran kita yang mempunyai dua mata pedang. Dari satu pihak, identitas itu menolong kita, membuat kita lebih fokus. Dari pihak lain, identitas itu membatasi kita. Dan banyak persoalan muncul karena kita mempunyai identitas yang sempit. Nah, nanti kita kemudian tahu solusinya, yaitu memperluas identitas kita. Nah, itu kurang lebih gagasan renungan kita hari ini. Sejak kita kecil, akal budi kita menolong kita untuk lebih fokus, yaitu dengan mencoba menemukan identitas. Seorang anak itu belum mempunyai identitas yang cukup jelas, tetapi dalam perjalanan waktu, dia makin lama makin tegas identitasnya. Maka seringkali anak-anak remaja disebut sebagai anak yang sedang mencari identitas. Itu benar sekali. Karena identitas adalah sebuah proses akal budi untuk survive, sekaligus juga untuk fokus. Contoh sederhananya, kalau saya menggambarkan diri saya sebagai family man, keluarga saya adalah prioritas. Identitas saya itu keluarga saya. Maka kemudian saya fokus untuk memperhatikan keluarga dan melakukan banyak hal untuk keluarga, karena keluarga adalah identitas saya. Keluargaku itu menjadi penting bagi saya. Tetapi kemudian identitas sebagai anggota keluarga ini sekaligus juga membatasi kita. Maka kemudian ada keluargaku, keluargamu. Ya, saya fokus ke keluarga saya dulu. Bekerja, melakukan banyak hal untuk keluarga. Nah, kemudian kita membatasi diri untuk pergi lebih jauh, melampaui batasan keluarga itu. Dan memang dirasa kalau hanya keluarga saya tidak cukup. Kemudian mulai dengan lingkungan saya atau paroki saya. Itu lebih luas. Saya adalah warga paroki Kalideres misalnya. Maka kemudian saya bangga kalau salah satu anggota keluarga paroki Kalideres itu menang lomba. Saya ikut bangga karena saya mengidentifikasikan diri terhadap keluarga yang lebih besar, yaitu paroki Kalideres. Tapi itu juga pembatasan. Karena kemudian saya paroki Kalideres, kalian paroki Bojong, paroki Semanan, paroki Mangga Besar, atau mana saja. Dan di situ kemudian muncul persaingan juga. Wah, bukan paroki kita. Identitas itu mempertegas sekaligus juga membatasi. Dan itu berarti juga dengan agama. Saya ini Katolik. Yang lain itu non-Katolik. Jadi itu bukan kelompok saya. Itu bukan bagian dari saya. Memang kemudian saya bekerja, berjuang untuk kekatolikan saya dan agama Katolik. Tapi kemudian juga kurang memperhatikan yang di luar kelompoknya. Dan ada begitu banyak masalah muncul karena identitas itu. Agamaku bukan agamamu. Sukuku bukan sukumu. Itu semua berkaitan dengan identitas. Dan karena itu bisa bersaing, bahkan bisa berkelahi, bahkan bisa berperang gara-gara identitas. Memang identitas itu membantu, tetapi sekaligus juga membatasi. Nah, solusinya apa? Supaya kita bisa lebih luas, supaya kita lebih terbuka, supaya kita bisa lebih inklusif. Solusinya adalah memperluas identitas kita. Tuhan Yesus sendiri mengajari supaya kita semua berdoa, Bapa kami. Itu ada maksudnya,
supaya kita mengidentifikasikan diri sebagai putra-putri Allah. Lah kalau Bapa itu, Allah itu Bapa kita semua, ya berarti kita ini saudara. Dan kemudian kita mengidentifikasikan diri, wah itu saudara saya tidak mungkin melakukan yang jahat sama dia, wong dia saudara saya sendiri. Nah itu identitas. Kita perlu memperluas identitas kita, supaya pikiran kita lebih terbuka, supaya pikiran kita lebih jernih melihat persoalan. Dan itu lebih membebaskan. Tuhan Yesus sendiri bahkan meminta kita bukan hanya berdoa Bapa kami, tetapi mengidentifikasikan diri kita dengan Tuhan Yesus sendiri. Apapun yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Tuhan Yesus mengidentifikasikan diri terhadap semua kita, terutama yang sederhana, yang paling hina. Ya kita semua sebetulnya. Karena itu ketika kita memperlakukan seseorang, sebetulnya kita memperlakukan Tuhan Yesus sendiri. Dan kita sendiri diminta menjadi seperti Tuhan Yesus juga. Bahkan Tuhan Yesus berdoa, hendaklah mereka semua satu. Seperti Engkau ya Bapa dan aku adalah satu. Nah, kita bersatu dengan Tuhan Yesus sendiri, supaya kita bisa melihat dunia ini dari sudut pandang Yesus. Dan kalau sudah seperti itu, tidak ada lagi batasan-batasan. Kalau melihat sesama, kita hanya mau menyelamatkan, mau berkorban seperti Tuhan Yesus. Dan kemudian berbeda sekali cara pandang kita terhadap dunia ini. Identitas kita tidak hanya sekedar anggota keluarga, anggota paroki, anggota agama tertentu, tetapi putra-putri Allah, bahkan seperti Yesus sendiri. Kita seperti Tuhan sendiri, yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan menyerahkan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Wah, kalau sudah sampai seperti itu, identitas kita tak terbatas. Dan memang di dalam diri kita ada sebuah anugerah yang membebaskan kita. Kalau pikiran, intelligence itu memang fungsinya memberi identitas, yang sekaligus juga memberi definisi atau batasan, ada anugerah lain yang justru membebaskan, yaitu kesadaran. Ketika kita sadar bahwa kita ini adalah pribadi, kita sadar bahwa kita ini adalah roh yang tak terbatas, yang selalu bersatu dan bersama dengan yang ilahi. Wow, tidak ada lagi yang tidak dimengerti, tidak ada lagi yang membatasi, sehingga kita sungguh-sungguh beyond everything. Kalau dalam bahasanya Tuhan Yesus, kita ada di dunia tetapi tidak berasal dari dunia ini. Melampaui segala-galanya, dan itulah hidup rohani. Karena memang kita sadar bahwa diri kita adalah roh. Jasmani kita adalah ekspresi dari kehidupan rohani yang jauh lebih besar dan tanpa batas itu. Dan karena itu kita menjadi lebih lega, lebih terbuka, lebih mampu menampung siapa saja. Tidak dibatasi oleh batasan-batasan entah itu suku, agama, ras, dan latar belakang. Dan ketika kita mencapai pada tahap itu, pada kesadaran itu, kita bisa memahami dan bertindak seperti Tuhan sendiri, yang melihat segala-galanya dengan sangat jernih dan bertindak digerakkan oleh belas kasih. Motivasinya hanya ingin menyelamatkan, dan cara menyelamatkannya bukan dengan menguasai atau berkuasa, tetapi dengan memberikan diri, dengan berkorban, dengan mencintai. Dan kalau sudah seperti itu, persoalan-persoalan remeh-temeh menjadi tidak lagi relevan. Karena itu Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus mengatakan, apabila engkau sudah dibangkitkan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Itu artinya perkara-perkara yang transenden, yang melampaui, bukan yang di atas sana, di atas di mana, tapi yang transenden, yang melampaui, yang beyond. Entah itu suku, entah itu agama, entah itu keluarga. Sehingga kita bisa mempunyai
perspektif sudut pandang yang sangat luas, yaitu sudut pandang kesadaran yang tanpa batas, yang mampu menampung segala-galanya, mampu mencintai siapa saja, mampu menerima siapa saja. Dan di situ kemudian sudah beyond baik, buruk, benar, salah, bahkan beyond identitas. Lalu ada kesatuan antara saya dengan yang lain, antara saya dengan semesta, bahkan antara saya dengan yang ilahi. Dan itu yang disebut dengan hidup paramistis. Dan itu terjadi di dalam diri kita dalam proses evolusi. Pertama menjadi manusiawi, kemudian menjadi baik hati, kemudian menjadi suci. Dan proses evolusi itu terjadi di dalam diri kita. Makin luas identitas kita, sampai-sampai justru tidak ada lagi batasan ketika kita hidup berdasarkan kesadaran. Dalam bahasa tradisional, kita hidup berdasarkan iman, yaitu memandang dunia ini dengan sudut pandang Yesus, yang selalu ingin menyelamatkan dengan cara mencintai, memberikan diri sampai diberikan segala-galanya. Dan pengalaman itu begitu nyata karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu melakukannya. Maka mari kita memperluas identitas kita, makin ilahi, karena kita dicintai begitu besar tanpa batas oleh Sang Ilahi sendiri. Karena itu handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.